Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Syifa Salsabila. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi terhadap sebuah tema yang cukup menarik menurut saya. Dan tema ini adalah sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seringkali banyak masyarakat yang bertanya-tanya, negara manakah yang memiliki populasi Islam terbesar di dunia? Dan jawabannya pun bervariasi. Ada yang menjawab, populasi Muslim terbesar di dunia dimiliki oleh negara di Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Nigeria, ataupun negara Timur Tengah lainnya. Tanpa kita sadari bahwasannya negara yang memiliki populasi Islam terbesar di dunia jatuh kepada Indonesia. Survei statistik mengemukakan bahwasannya 87,2% dari seluruh masyarakat Indonesia prioritas beragama Muslim. Maka jika diangkakan, itu berjumlah sebanyak 220 juta jiwa di Indonesia mendeklarasikan diri bahwa dirinya adalah sebagai Muslim. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Islam bisa mencapai tanah Nusantara dan bisa memiliki jumlah masyarakat Islam yang sebesar itu? Baiklah, sebelum kita membahas ke pembahasan utama kita, mari kita bahas terlebih dahulu sejarah penyebaran Islam di dunia. Pertama-tama, penaklukan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan terciptanya kekhalifahan dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Kerajaan-kerajaan kekhalifahan ini berkembang pesat dan menempati wilayah geografis yang sangat luas, besar, dan menduduki lebih banyak tanah lagi. Islam dipromosikan melalui kegiatan misionaris, terutama bagi para pemimpin dari kerajaan-kerajaan Islam. Mereka menceritakan ajaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Karena ekspansi militer yang cepat, agama Islam pun berkembang dengan sangat pesat, dan wilayah baru semakin banyak ditaklukkan. Dinasti awal ini berfokus pada penyebaran agama yang masih terdengar sangat asing di telinga masyarakat. Tetapi dalam penyebaran agama Islam ini, mereka juga tetap berfokus kepada ekonomi, penelitian, serta perdagangan. Selama zaman keemasan, seluruh masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan agama Islam, termasuk para kepala suku, para bangsawan, dan bahkan para pedagang-pedagang. Justru para pedagang inilah yang menyebabkan penyebaran agama Islam menjadi lebih cepat, bahkan sampai melintasi Samudra Hindia dan Atlantik. Mari kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu prosesi penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan lambat namun damai. Karena itu, raja hingga rakyat sangat-sangat bisa menerimanya dengan senang hati dan penuh dengan kehangatan. Selain perdagangan, ada beberapa cara lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Cara-cara tersebut diantaranya adalah melalui jalur perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman dalam suku dan bangsa, serta bahasa, maka dengan memperkenalkan Islam dengan seni budaya, itu adalah salah satu cara yang sangat efektif dan dapat menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Dan prosesi masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia, ada berbagai teori-teori yang menjelaskan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia. Ada 3 teori penting di sini, yaitu ada teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Maka dari itu saya akan jelaskan satu persatu singkat cerita dan sejarah dari ketiga teori ini. Kita akan sedikit kembali ke sejarah penyebaran agama Islam di dunia. Pengaruh Islam pertama kali muncul di anak benua di India selama awal abad ke-7 Masehi dengan munculnya para pedagang Arab. Para pedagang Arab
ini biasa mengunjungi wilayah Malabar di pesisir India, yang dimana merupakan penghubung antara mereka dengan pelabuhan Asia Tenggara. Para pedagang ini memilih menjadi pembawa agama baru dan menyebarkannya ke setiap negara kemanapun mereka pergi. Nah, maka dari itu, masuknya pedagang Arab dan meluasnya Islam di pesisir Malabar India, para pedagang di India ini tuh masuk juga dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Maka dari itu lahirlah teori Gujarat. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pijnapel, Snodgrass, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khusus adalah para pedagang. Sejak abad ke-7 Masehi, mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Bukti kuat teori Gujarat ini didukung dengan adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang diukir dan dipesan dengan corak khusus dari ciri khas Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leer dan Buya Hamka. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bukti kuat teori ini didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran agama Islam di Jawa. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dan semakin meluas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13, yaitu seusai berakhirnya penyebaran ajaran agama Islam dari abad 7 sampai 13, lalu berkembang dari abad 13 hingga abad 18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, dan di Maluku. Beberapa sejarah singkat penemuan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini berada di kota Perlak, Aceh Darussalam. Dilaporkan oleh seorang pengembara, seorang pelaut yaitu Marco Polo dari Venesia yang beliau sempat singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulangnya ke Italia pada tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam di daerah Perlak kebanyakannya adalah orang India dan merekalah orang India ini yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan Kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungannya, Kerajaan Islam di Samudra Pasai diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat-tempat kapal India dan Tiongkok berlabuh. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam yang lainnya yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Serta masih banyak lagi kerajaan Islam yang tidak saya sebutkan di sini. Dan pada akhirnya Islam pun berkembang dengan sangat luas di Indonesia hingga saat ini kita menjadi negara terbesar berpopulasi Islam di dunia.
akhirnya kita telah sampai di penghujung pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa thumbs up dan subscribe. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akan lebih senang lagi jika kita bisa berdiskusi secara langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dan stay safe semua.